Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sekarang kita ke materi tentang daya listrik. Daya listrik merupakan besaran usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 second. Ya, jadi daya listrik ini adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan, besarnya usaha ya kan yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 second. Nah ini. Jadi secara matematis rumusnya adalah P sama dengan W per T. Di mana W ini adalah usaha. Ya, T ini adalah second, waktu. Jadi daya adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam 1 second. Kemudian kita sendiri kan kemarin tahu bahwa rumus usaha adalah PIT, ya kan? Pi kali I kali T, ya. Jadi PIT. Nah, kemudian dibagi T yang ini. Nah, ini T ini sama ini, berarti hilang. Jadi daya itu sama dengan Pi kali I. Jadi, nah ada dua rumus nih. P sama dengan W per T, kemudian atau juga P sama dengan Pi kali I. Kemudian dari hukum Ohm juga kita tahu bahwa Pi sama dengan I kali R. Nah, I kali R ini. Ya, jadi ini ada I-nya 2, berarti daya itu sama dengan I kuadrat R. Nah, jadi ada 3 tuh ya rumusnya. P W per T, kemudian P Pi kali I, kemudian P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, ada lagi. Nah, ini diurai lagi misalnya. I itu Pi dibagi R kuadrat, berarti ini Pi kuadrat, ini juga R kuadrat di bawah, R1 nya di atas, berarti tinggal 1 Pi kuadrat R. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini rumus daripada daya, mencari daya listrik. Nah, sebagai keterangannya bahwa P itu daya satuannya joule per second atau W. Nah, W ini bukan usaha. W ini adalah watt ya, watt. Satuan watt, satuan dari daya. Nah, kalau yang ini W usaha. Nah, ini W usaha yang ini. Satuannya adalah joule. Kemudian T adalah waktu, second satuannya. R adalah resistan atau hambatan, satuannya ohm. Pi adalah beda potensial atau volt, satuannya. I adalah kuat arus yang mengalir, satuannya ampere. Nah, kemudian kelipatan satuan watt diantaranya miliwatt, kilowatt, megawatt. 1 miliwatt dilambangkan 1 mW. Nah, berarti kalau kita rubah ke watt berarti mili ke watt. Nah, mili itu kan 1/1000 kan, 1/1000. Jadi 1 dibagi 1000 yaitu 0,001 watt atau 10 pangkat min 3 watt. Min 3 dari mana? Nah, ini jumlah di belakang komanya ada 3, jumlah angka yang hidup ada 3, berarti ini sebetulnya 1 kali 10 pangkat min 3 watt. Kalau 1 kilowatt itu lambangnya 1 kW. Nah, ini 1000 watt. 1 kilo kan 10 pangkat 3 atau 1000 watt. Nah, berarti ini 10 pangkat 3 watt. Mega. Nah, ini kalau mega itu 10 pangkat 6. Nah, 1 juta watt. Ya, sama dengan 10 pangkat 6. Nah, kalau kalian sering melihat di mana, di lampu tube atau lampu apa namanya yang spiral yang di rumah kalian tuh kan suka ada tulisan seperti 50 watt. Ini 50 W 220 volt atau 12 W 220 volt. Nah, itu menandakan bahwa alat tersebut bekerja dengan baik jika dipasang pada tegangan 220 volt, daya 50 watt. Nah, di kita di Indonesia rata-rata menggunakan dayanya itu 220 volt. Kecuali untuk industri itu bisa lebih, bisa 380, bahkan 440 juga ada. Nah, maksudnya 50 watt itu artinya adalah dia bekerja atau alat tersebut menghabiskan energi listriknya sebesar 50 joule. Jadi setiap secondnya ini, setiap detiknya ini 50 joule yang dikeluarkan. Nah, kan dari rumus ini nih
Nah, daya satuannya adalah joule per second. Nah, berarti kalau P dayanya ada 50 watt, berarti 50 joule per second. Jadi setiap 1 second dia mengeluarkan energi atau usaha sebesar 50 joule. Nah, kita lihat di soal, contoh soal. Lampu pijar dengan daya 60 watt. Nah, berarti 60 watt ini apa? Ya, P ya, dayanya P udah ketahuan nih, P-nya adalah 60 watt. Menyala selama 1 jam. Nah, ini 1 jam apa? T. Nah, second atau T adalah waktu. Nah, berapakah energi yang digunakan untuk lampu tersebut? Diketahui P udah ada, kemudian T ada. P dan P yang ada. Ditanyakan berapa? W-nya berapa energinya? Kita lihat dari sini. Coba cari yang mana yang ada T-nya, yang ada P-nya. Yang ditanyakan adalah energinya, W-nya usaha. Berarti pakai rumus yang yang ini nih. Berarti kan P sama dengan W kali per T. Berarti kalau mencari W apa? W sama dengan P kali T. Nah, ya kan seperti itu. Kita lihat di hasilnya. Nah, ini dia. P sama dengan W per T. W-nya itu sama dengan, jadi W itu sama dengan P kali T. Nah, P-nya berapa tadi? 60 watt. Nah, sekarang T-nya berapa? T-nya 1 jam. 1 jam berapa detik? Nah, 1 jam dirubah ke detik, ke second, yaitu 3600 detik. Nah, hasilnya adalah 216.000 joule. 216.000 joule. Kita sederhanakan jadi 216 kilojoule. Nah, seperti itu. Ini kan kilo itu kan pangkat 3, 10 pangkat 3. Nah, ini jadi hasilnya adalah W. Energi yang dikeluarkan adalah 216 kilojoule. Berarti ini selama berapa waktunya? Iya, selama 1 jam. Kan ini 1 jam. Ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Silahkan untuk lebih jelasnya kalian baca, pelajari di buku. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.